Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bima series. Dan ini cukup panjang videonya, sekitar hampir 19 menit ya. Wow, oke. Ini adalah Kota Mati part 15-nya, Bre. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah si Dika ketahuan saat mencoba menyelamatkan si Rama? Langsung ajak kita ke channel Bima Series. Let's go. Hanya pada aku gantungkan harapan. Bangkitlah, Masyul Official. Bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bima Series seperti biasa. Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima Seriesnya dan juga Masyul Official. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin ya. Jelas saja bre, kita belas. Yeah, let's go. Bima Series. Apakah ini ada topengnya orang lain di dia bangunan mirip-mirip ini? pemain ninja Mortal Kombat. Nggak ada orang. Sial, tidak ada apa-apa ternyata. Mungkin itu hanya tikus yang berkeliaran di dalam bangunan ini. X. Apakah namanya X gitu? Dan kemarin yang ada yang berkomentar ini adalah salah satu kandidat yang mungkin bisa menjadi orang terkuat menjadi jenderal 9 naga ya. Hah, Kalau untung lah misalkan jenderal naga dia ada nggak 10 ya menyadari mungkin dia bisa keberadaan masuk gua. gitu loh. Gua nggak menyangka masih ada orang lain selain kelompok sayap merah. Kalau misalkan battle break pasti KO dia. Lah, orang belum jauh lu main turun aja. Sepertinya Rama ditahan di sana. Gue harus segera menemukannya dan membebaskan Rama. Awas, soalnya lu orangnya belum jauh, lu main masuk aja. Takutnya ketahuan ini bre. Nah, itu aja ya Rama. Rama. Oke. Rama, sadarlah. Rama. Apa itu kamu, Dika? Ya, Oke. ini aku, Lika. Maaf, kami datang terlambat untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu tahu aku berada di tempat ini, Dika? Ceritanya panjang. Nanti akan kujelaskan. Saat ini kita harus fokus untuk keluar dan kabur dari tempat ini. Bagaimana dengan yang lain? Apa mereka juga datang ke sini? Ya, saat ini Bima dan yang lainnya sedang bertarung dengan orang-orang yang menculikmu. Begitu ya. Kalian baik sekali mau mempertaruhkan nyawa demi orang yang baru kalian kenal. Bicara apa kamu ini, Rama? Kamu itu adalah orang yang sudah banyak membantu kami. Dan kamu itu sudah kami anggap sebagai teman kami juga. Benar, Jadi wajar saja kami datang menyelamatkanmu. Kalian adalah orang-orang baik. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Iya, jangan terlalu dipikirkan. Ayo, kita keluar dari tempat ini sebelum mereka datang ke sini lagi. Kita harus segera berkumpul ke Bima dan yang lainnya. Tunggu, Dika. Ada apa? Sepertinya aku nggak bisa ikut denganmu Lah, ke tempat kenapa? Bima dan yang lainnya. Hah? Kenapa? Kalau kamu sendirian, itu akan sangat berbahaya. Jika kita berkumpul kembali dengan Bima dan yang lainnya, itu akan lebih aman menurutku. Bener. Bukan begitu maksudku. Tapi aku harus segera kembali ke rumah. Keluarga dalam keadaan bahaya jika aku telat memberitahu mereka. Sebenarnya, apa yang terjadi, Rama? Dan kenapa mereka mengincarmu? Oke. Ini ada hubungannya dengan senjata pusaka yang pernah kalian tanyakan padaku. Mereka mengincar senjata itu juga. Kalau itu, aku sudah tahu. Tapi, bukankah kamu itu nggak mengetahui tentang senjata itu? Bener. Iya, aku memang nggak mengetahui tentang senjata itu. Tapi mereka sepertinya mengetahui hal yang tidak aku ketahui.
Salah satu dari mereka bisa merasakan kekuatan senjata pusaka yang terpapar di tubuh seseorang, dan orang itu merasakannya padaku. Jika seperti itu, berarti selama ini senjata pusaka ada yang berada di sekitarmu, Rama. Iya, kemungkinan senjata itu ada pada keluargaku, dan mereka merahasiakannya dariku. Bahaya ini, bahaya. berbahaya. Ribet-ribet kalau kayak Apa gini. kamu memberitahukan pada mereka di mana lokasi keluargamu tinggal, Rama? Tidak, aku tidak mengatakannya pada mereka. Tapi orang yang menginterogasiku, dia memiliki metodenya sendiri. Dia bisa membaca ingatanku, dan dia sudah mengetahui di mana tempat keluargaku tinggal. Dan oleh karena itulah, aku harus segera kembali ke rumah dan memperingatkan keluargaku agar bisa melarikan diri dan berlindung. Sial, kami bisa saja membantu melindungi keluargamu, Rama. Tapi kami sedang didesak oleh kelompok musuh. Tidak apa-apa, Dika. Aku nggak mau merepotkan kalian. Jika aku pergi sekarang, mungkin belum terlambat untuk memperingatkan keluargaku. Ya sudah, berarti kamu memang harus segera kembali ke keluargamu, Rama. Oke. Ayo, sepertinya ada pintu keluar lewat belakang bangunan ini. Aku akan membantumu untuk pergi dari tempat ini. Oke, baiklah. Oke, aman ya, aman ya, aman ya, aman ya. Oke, aman. Gak ketahuan kan? Gak ketahuan kan? Oke, ke pertarungan Martin. Bukan X lagi ya, Bre ya, Martin. Satu-satunya dari hanya beberapa orang yang bisa mengeluarkan kekuatan bayangannya ya, titisan bayangan yang berwujud gitu. Yang lain cuma aura-aura doang. Tapi Martin tidak bisa menguasai mewujudkan tangannya gitu. Gua nggak menyangka selama ini lu mempermainkan kita semua, X. Hah, jangan panggil gua X lagi. Nama gua Martin, Nah, bukan X. Sialan, bagaimana bisa lu bisa bertahan dari pengendalian ingatan gua? Lu kira gua selemah itu, ha? Lu terlalu meremehkan gua dan teman-teman gua, Zaka. nah. Kami nggak semudah itu untuk ditundukkan. Begitu ya, lu akan menyesali perbuatan lu itu, Martin. Karena lu sudah menghabisi Fox. Lu akan gua habisi juga. Dengan tangan gua, Martin. Nyawa akan dibalas nyawa. Oke, ngeluarin aura lagi dia, Bro. Wah, ini rohnya dia. Tulisan tipe astral Nomerot. Nemorat. Nemorat. Waktu mampu masuk ke alam bawah sadar, mencarikan di pikiran. Hipnotisme ya. Gak ada waktu untuk bermain-main lagi. Hah, lu benar-benar ingin menghabisi gua ya? Sampai lu langsung mengeluarkan kekuatan tahap 2 lu itu, Zaka. Jangan banyak bacot, Martin. Keluarkan ini seluruh tahap kemampuan dua. lu. Biar gua kalahkan lu di sini dengan cepat. Sombong sekali lu, Zaka. Tapi, baiklah. Akan gua ladeni lu dengan kekuatan yang setara. Nah, ini dia punya bro. Kayak apa ya, kayak iblis, kayak assassin juga gitu ya. Titisan tipe astral Ravengor. Oke. Oh, lahir dari kemarahan, penderitaan dan keinginan untuk membalas ketidakadilan. Kalau dilihat kayak apa ya, Bro ya? Sialan, lu Kayak meremehkan assassin gua. gitu ya, ha? monster Kenapa assassin. lu nggak meluarkan tangan pikisanmu, Martin? Jika gua menggunakan kemampuan itu, maka gak adil rasanya. Tenang saja, dengan tingkat kekuatan ini, gua pasti akan menghabisi lu, Zaka. Lu akan menyesal karena menganggap remeh kemarahan gua ini, Martin. Oke. Martin di atas. Saling serang, saling baras, saling bertahan, saling pukul. Cih, sialan. Hah. Walau dia nggak menggunakan tahap perubahan, kemampuannya sudah berkembang sejauh ini ternyata. Sekarang, bahkan dia bisa mengimbangi titisan tahap 2 gua. Nah, Sial, dia masih saja tetap hebat. Kemampuannya, walau di tahap 2, benar-benar mengagumkan. oke, saling memuji, Tidak Bre. salah, dia menempati posisi pertama di antara para eksekutif sayap merah.
Gua nggak boleh kalah melawannya. Gua harus balaskan dendam Fox yang telah ia bunuh. Kira-kira siapa yang menang di antara pertarungan mereka berdua ini, bro? Wah. Ini episode pertarungan banget nih. Banget. Siapa ini, bro? Dari pintu. Waduh, kayaknya bahaya nih, bre. Siapa aja ini ya sebenarnya ya? Kayaknya kuat banget gitu. Apakah dia ini salah satu calon kandidat yang bisa menjadi 9 Jenderal Naga, bre? Bima melawan ketua gengnya. Oke, Aska melawan Jabal. Ini banyak banget sekarang yang mulai ngefans sama si Aska ya. Pemandangan macam apa ini, sialan? Ternyata mereka mendapatkan lawan yang bisa merepotkan mereka juga. Gua kira semua pertarungan yang ada di sini sudah mereka tangani. Masih seimbang mereka, bro. Apa salah satu dari kelompok Sap Merah berkhianat? Benar-benar gak bisa diharapkan. Haruskah gue ikut membantu? Aduh, bahaya Tapi nih. sebaiknya gue lihat dulu dan nikmati seperti apa jalan pertarungan ini. Salah mereka sendiri karena nggak mau melibatkan gua dalam pertarungan mereka dari awal. Padahal Alex sudah repot-repot meminta gua untuk datang ke sini membantu mereka. Tapi mereka malah menyuruh gua untuk mengawasi seorang bocah yang gak jelas asal usulnya. Udah sama-sama babak belur nih, bre. Kira-kira siapa yang menang ya, bre ya? Ini sudah mulai kelelahan kayaknya, pertarungan mereka udah lama banget, bre. Langsung dikejar. Ayo Martin. Sampai mental kayak bola gitu. Sulit juga untuk menjatuhkan lu, Zaka. Lu pikir gua akan semudah itu dikalahkan? Jika lu gak bermain kotor, pasti Fox juga bisa mengalahkan lu, Martin. Bukankah kalian yang memulai duluan untuk bermain kotor, Kenapa sekarang seakan-akan lu malah menyalahkan gua? Gua kan hanya mengikuti permainan kalian. Cih, sialan lu, Martin. Oke, ya orang jahat gitu. Ketika mereka yang dicurangi, orang jahat selalu merasa kayak terinjak-injak gitu, merasa paling gimana gitu. Padahal mereka orang jahat itu ya selalu gitu, menghalalkan segala cara untuk menang. Bajingan. Aduh, Martin terus aja, Tin. Kayaknya dia udah mulai lelah tuh, Tin. Emosi lu menguasai lu, Zaka. Lu akan kalah kali ini dari gua. Jangan sombong dulu lu, Martin. Iya, dia udah dikelabu ya, dikuasai emosi. Oke, kita lihat apa yang akan dilakukan Martin, bre. Wih, bidang udara, bre. Kayak Sajin. Wah, ini udah kena nih. Nggak kena, masih bisa ngindar, bre. Padahal mau kena tendangan tuh. Masih bisa ngindar. Martin dibuat.
Wow, jurusnya Rock Lee bre ya. Sial. Emosinya sangat meluap-luap. Dia juga lelah. Ya ini terakhir nih, Lewatin. pukulan terakhir nih. Serangan terakhir nih kayaknya nih. Wush. Syukurnya dia bisa ngindar. Hampir saja. Hampir saja. Jika serangannya tadi menghantam gua, itu akan sangat berbahaya. Cih, sialan. Lu berhasil menghindarinya. Nggak ada lain kali lagi, Zaka. Gua akan mengakhiri lu di sini. Ini. Oke. Oke. Ayo Tin, finishing. Ulti. Wah, kena kunai bre, langsung tepat sasaran. Kalah. Dimenangkan oleh Martin bre, mantap. Pembalasan yang dulu akhirnya udah bisa dilakukan oleh Martin ya. Keren banget petir-petirnya. Sampai efeknya belum hilang-hilang bre. Tidurlah, Zaka, dan jangan bangun lagi. Tapi hati-hati nanti serang dadakan sama tuh yang bertopeng loh. Biasanya gitu. Wah, hebat juga dia. Dia bisa mengalahkan eksekutif nomor satunya sayap merah. Oke. Wah, Martin menang melawan si Zaka itu. Tidak mungkin Zaka dikalahkan olehnya. Oke. Sepertinya Martin yang jadi pemenangnya. Oke. Sialan. Bahkan Zaka juga sudah dikalahkan. Oke. Wah, ternyata dia hebat juga. Nah, ini Jabal nih. Pertarungan ini sepertinya sudah mendekati puncaknya. Sayap merah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jangan-jangan mereka pergi bre, karena melihat situasi dan kondisi kayak gini. Bagus Martin, lu memenangkan pertarungannya. Oke. Hei, ayo kita sudahi pertarungannya. Aku nggak mau melanjutkan pertarungan yang merugikan ini. Aku janji, aku nggak akan mengusik kelompok kamu dalam pertempuran ini. Jika kau benar-benar menepati perkataanmu itu, Oke, maka mundur dia bre. aku akan Jangan punya melepaskanmu. rencana lain gitu. Ya, aku Tujuannya sudah jalankan lelah senjata juga, legendaris. dan nggak ada untungnya juga bagiku untuk mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran ini. Gak ada alasan juga untuk terus-menerus melakukan pertarungan ini. Gua juga harus menghemat tenaga. Bener. Istirahat ya bre. Sial. Gua terlalu banyak menggunakan kekuatan titisan dari tadi. Tenaga gua sudah banyak habis terkuras. Oke. Maaf teman-teman. Gua serahkan selebihnya sama kalian. Sepertinya gua harus istirahat sebentar. Pingsan. Wah, sepertinya ini jalan keluarnya. Ayo Rama, kita lewat sini. Iya, Ayo cepat. Kamu akan aman jika pergi lewat jalan belakang ini. Maaf, aku nggak bisa ikut denganmu Rama. Aku harus membantu teman-temanku di sini. iya, nggak apa-apa Dika. Kita berpisah di sini. Semoga kamu dan teman-temanmu bisa mengatasi kesulitanmu. Ya, jaga dirimu baik-baik Rama. Jangan sampai tertangkap oleh mereka lagi. Iya, aku pergi dulu. Oke. Ayo Rama, kamu pasti bisa ya menyelamatkan keluargamu. Aku harus segera pulang sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai para penjahat itu lebih dulu menemukan tempat tinggal keluargaku. Kalau mereka pakai teleport ya bahaya sih. Kita bisa cepet sampai. Bersambung bre ya.
Nah, beritulah tadi ya kita merasakan animasi dari Bima Series, dan ternyata pertarungan antara Dimas dan si siapa Jaka ya dimenangkan oleh si Martin. Dimas lagi. Martin dan si Jaka akhirnya dimenangkan oleh Martin, dan keren banget pukulan ultimate-nya si Martin akhirnya membuat si musuhnya elit nomor 1 di sayap merah ya, maksudnya anak buahnya yang nomor 1 KO ya. Dan kira-kira seperti apa kelanjutannya, Bre? Karena kalau dilihat dari situasi dan kondisi Jabal, Revo, dan juga yang satu itu lupa namanya itu pasti mundur karena ini pertarungan yang nggak menguntungkan buat mereka ya. Dari pihak sayap merah aja udah kalah 2 ya, si Fox dan si Jaka itu tadi. Nah tinggal 4 lagi kalau nggak salah ya, 3 atau 4 lagi. Nah, oke, kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya ya. Cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapen. Walau jalan